Aku akan membuat es potong lagi untuk berjualan besok. Semua bahannya udah ada. Masukkan dulu gula, santan, dan tepung maizena. Aduk sampai rata. Nah, kalau udah selesai, tinggal tambahkan bahan yang gak boleh dilupakan. Nah, ini dia bahan yang gak boleh terlewatkan, warna pakaian. Ini yang akan bikin es potong punyaku bisa terlihat sangat menarik, apalagi di mata anak-anak. Mereka pasti akan senang banget sama warnanya. Pak Rudi datang, es potongnya Pak. Waduh, udah diserbu aja nih. Sabar, semua kebagian. Hari ini ada warna baru, lebih cerah dan segar. Saya mau Pak, saya mau satunya Pak. Oke, tenang ya, sabar. Saya buat satu-satu. Nah, ini es potongnya. Ambil satu-satu ya. Makasih ya Pak, ini uangnya Pak. Iya, sama-sama. Jangan lari-lari ya, makanya sambil duduk. Ini masih pagi tapi kok cuacanya panas ya? Enak nih kalau minum es. Wah, kebetulan banget nih ada es potongnya Pak Rudi. Saya bisa beli esnya dia. Lumayan buat mengobati dahaga. Pagi Pak Rudi. Wah, kebetulan nih ada Pak Rudi yang jualan es potong. Saya mau dong Pak. Ada Bu Siti. Pagi juga Bu. Boleh. Mau berapa potong Bu? Satu aja Pak. Hari ini cuacanya panas banget. Jadi saya pengen coba yang dingin-dingin. Siap Bu Siti. Sebentar ya. Ini Bu es potongnya, dijamin bikin segar. Rasanya manis Bu kayak saya. Pasti Bu Siti suka deh. Makasih ya Pak Rudi. Tapi kok warnanya makin terang ya? Pak Rudi, kemarin gak seterang ini. Ini bukan pakai pewarna pakaian kan? Soalnya mencolok banget warnanya. Enggak kok Bu, saya nggak pakai pewarna makanan. Masa saya pakai pewarna makanan sih? Itu kan berbahaya Bu. Ya, tapi bisa seterang ini. Setahu saya pewarna makanan nggak ada seterang ini warnanya. Kamu jangan bohong Pak Rudi. Mana mungkin lah Bu saya bohong. Ini resep baru, biar lebih menarik buat anak-anak. Warnanya lebih mencolok karena saya menambahkan pewarna makan yang lebih banyak. Makanya warnanya seperti itu. Tapi ini aman kan? Ya jelas aman Bu. Kalau nggak aman udah banyak korban dong. Tapi buktinya anak-anak suka dan nggak ada yang sakit kok. Ya udah deh, tapi beneran kan ini aman? Awas aja kalau kamu pakai bahan yang berbahaya. Saya tuntut kamu ya. Nih uangnya. Tenang aja Bu, gak akan ada yang aneh kok. Saya kan jual es potong udah lama, jadi bisa terjamin kualitasnya. Rasanya sih masih sama kayak yang kemarin. Kan saya bilang juga apa, ini rasanya pakai perasa buah Bu. Bahan-bahan yang saya pakai semuanya aman, jadi Bu Siti tenang aja. Ya udah deh Pak, makasih ya. Saya duluan ya Pak. Untung lah Bu Siti masih percaya. Dia udah mulai curiga nih. Bisa gawat kalau orang-orang tahu aku gak pakai pewarna makanan. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama es potongnya Pak Rudi? Saya ngerasa semakin kesini es potongnya semakin mencolok. Warnanya itu kayak bukan pakai pewarna makanan. Kalian ngerasa nggak? Iya Pak Danu, saya juga merasakan hal yang sama. Kemarin saya beli es potongnya Pak Rudi, warnanya mencolok banget. Tapi dia bilang itu pakai pewarna makanan yang banyak, makanya kayak gitu. Kalau Bu Siti kemarin beli, apa Bu Siti ngerasa ada yang aneh sama rasanya? Kalau untuk rasa sih nggak ada ya. Tapi setelah makan es potongnya itu, tenggorokan saya terasa kering banget Bu. Terus lidah saya juga pahit rasanya. Ternyata bukan cuma kamu aja Bu. Anak saya tadi makan es potong, lidahnya biru, terus nggak hilang-hilang. Awalnya lidahnya terasa pahit, lama-lama jadi kayak gitu. Memang aneh, harus kita tanyakan langsung nih ke Pak Rudi. Tapi kalau kita tanyakan langsung ke Pak Rudi, saya yakin dia nggak akan ngaku. Bu Siti kan udah nanya. Saya sih percaya kalau es potong Pak Rudi itu mengandung bahan yang berbahaya. Kalau ada bahan yang berbahaya, bisa membahayakan anak-anak kita. Kita nggak bisa diem aja Bu, kita harus bertindak. Nah, saya setuju. Tapi gimana ya caranya kita buktiin kalau es potongnya Pak Rudi itu pakai bahan berbahaya atau enggak? Saya juga nggak tahu Pak. Aduh, perut saya sakit. Ya ampun Bu, kamu kenapa? Saya nggak tahu Bu Yanti. Saya pergi dulu ya. Kayaknya ini harus ke toilet deh. Bu Siti kayaknya sakit karena makan es potong kemarin. Bisa jadi Pak, kasihan sekali Bu Siti. Pak Danu, kita harus melarang anak-anak kita untuk makan es potongnya Pak Rudi. Jangan biarkan mereka keracunan. Saya nggak mau itu sampai terjadi Pak. Kamu bener Bu, kita nggak bisa biarkan anak kita keracunan. Gimana kalau kita awasi Pak Rudi? Kita lihat apa benar Pak Rudi itu pakai bahan yang berbahaya atau enggak? Saya setuju Bu, kita nggak bisa biarkan Pak Rudi berbuat curang dan membahayakan nyawa orang lain. Bisa-bisa banyak korban yang berjatuhan. Kita harus mencegah itu semua Bu. Aku akan membuat es potong lagi untuk berjualan besok. Semua bahannya udah ada. Masukkan dulu gula, santan, dan tepung maizena. Aduk sampai rata. Nah, kalau udah selesai, tinggal tambahkan bahan yang gak boleh dilupakan.
Nah ini dia bahan yang gak boleh terlewatkan, pewarna pakaian. Ini yang akan bikin es potong punyaku bisa terlihat sangat menarik, apalagi di mata anak-anak. Mereka pasti akan senang banget sama warnanya. Hasilnya pasti lebih menarik. Besok aku yakin pasti bakalan ada yang beli. Kenapa tiba-tiba lampunya kedap-kedip gini? Lampunya udah mau mati, ganggu orang bikin adonan aja. Hah, siapa sih yang ribut-ribut malam-malam gini? Bikin gaduh aja. Ini pasti ulah tetangga. Kebiasaan banget kalau dia berantem suka lempar-lempar barang. Kenapa malah mati lampu sih? Kalau kayak gini kan aku nggak bisa bikin es potongnya. Gimana mau dimasukin ke kulkas kalau mati lampu gini? Nah ini kan enak, nggak kayak tadi gelap. Kok aku ngerasa dapur ini ada yang aneh ya? Apa cuma perasaan aku aja? Tapi gak ada siapapun di sini. Apa cuma perasaan aku aja ya? Aku kok jadi merinding ya? Ini aneh. Gak biasanya aku merasa merinding gini. Aku jualan di sini aja deh. Udah lama gak jualan di lapangan. Di sini biasanya banyak anak-anak. Mereka pasti bakalan mau beli lagi. Ada Amel dan Abi mau beli es potong. Ayo, mau berapa? Mumpung masih banyak nih. Enggak, aku mau beli es potongnya Pak Rudi. Kata ibu aku nggak boleh beli lagi es potongnya Pak Rudi. Aku juga nggak dibolehin beli es potongnya Pak Rudi. Katanya es potongnya Pak Rudi berbahaya. Berbahaya gimana? Es potong Pak Rudi ini aman aja kok, gak ada yang berbahaya. Kalian gak usah takut, ayo beli aja, gak usah bilang aja ke ibu kalian. Nggak mau, kemarin aja perut aku sakit Pak. Kata ibu itu karena makan es potongnya Pak Rudi. Aku gak mau sakit lagi, perut aku sakit banget tau Pak. Iya, perut Abi juga sakit. Kemarin cek dokter, jadi sekarang nggak boleh makan es potong Pak Rudi. Ayo Amel, kita pergi. Aduh, celaka ini. Aku nggak bisa biarkan anak-anak kebeli es potong milikku. Bisa-bisa usahaku gagal. Lagi pula kenapa sih orang tua mereka pakai ngelarang? Pak Rudi, anak saya lidahnya berwarna nggak bisa hilang setelah makan es potongnya Pak Rudi. Tenang dulu Bu Yanti, mungkin anak ibu makan makanan yang lain. Gak mungkin dia makan es potong saya. Pak Rudi gak bisa bohongin saya ya. Saya bukan anak kecil Pak. Saya yang melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak saya makan es potongnya Pak Rudi. Setelah itu lidahnya jadi berwarna. Anak saya juga jadi sakit Pak. Jangan bohong Bu. Saya yakin kok es potong saya ini aman. Gak mungkin lah seperti itu. Bisa aja kan itu es potong milik orang lain. Mana buktinya Bu? Bu Yanti gak bisa nuduh saya tanpa bukti. Bukti? Kamu butuh bukti? Udah jelas-jelas itu es potong kamu Pak Rudi. Iya, tapi mana buktinya Bu? Kalau Bu Yanti gak bisa nunjukin buktinya, itu sama aja fitnah. Saya bisa loh laporin Ibu Yanti ke polisi atas kasus pencemaran nama baik. Oke, sekarang mungkin saya nggak punya bukti apapun, tapi akan saya buktikan Pak. Lihat aja. Gimana ini? Bu Yanti udah curiga. Bukan cuma itu, dia juga tadi percaya banget kalau es potong aku ini berbahaya. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Lihat ini Pak, ini bukti kalau es potongnya Pak Rudi itu memang berbahaya. Ini bukti pewarna makanan biasa. Pada nu lihat kan? Iya Bu, ini nggak bisa dibiarin. Kalau ini sampai dibiarkan, pasti akan banyak korban yang berjatuhan Bu. Saya gak akan tinggal diam. Bener itu Pak, kita nggak bisa diam aja. Kemarin saya harus bolak-balik ke toilet gara-gara makan es potongnya Pak Rudi. Kita harus melaporkan Pak Rudi ke polisi Pak. Tapi kita masih nggak punya bukti buat bawa ini ke polisi Bu. Bu Yanti dan saya sedang mencari bukti terlebih dahulu. Tapi kenapa Pak? Bu Yanti masih ngurus anaknya yang sakit. Kemarin anaknya juga kayak Bu Siti. Jadinya pencarian bukti harus ditunda. Ya Tuhan, saya nggak tahu bisa sampai begitu. Kasihan banget anaknya sekarang. Keadaannya gimana Pak? Apa udah sembuh? Terakhir saya dengar sih sekarang udah mendingan. Tapi nggak tahu juga Bu. Terus ini gimana Pak? Tenang aja Bu, saya dan Bu Yanti udah janjian kok. Besok kita mau asin Pak Rudi. Bu Yanti bilang anaknya udah mendingan. Jadi kita bisa lanjut cari bukti. Maaf Pak Danu, saya nggak bisa ikut. Saya harus jaga warung. Suami saya lagi kerja, jadi gak ada yang jaga deh. Iya Bu, nggak apa-apa. Nanti biar saya dan Bu Yanti aja. Apa-apaan ini? Kenapa es potongnya banyak yang cair? Perasaan ini masih pagi. Kenapa bisa cepat banget cairnya? Lihat itu Bu, es potongnya Pak Rudi mencair. Padahal ini kan masih pagi. Kok bisa ya mencair secepat itu? Ini pasti ada yang aneh Bu. Iya Pak Deno, ini aneh. Kayaknya Pak Rudi udah mulai kena azab deh Pak. Hah? Azab? Kok bisa sih Bu? Aduh, saya kurang paham nih Bu. Maaf. Iya Pak, kena azab. Selama ini pasti Pak Rudi pakai bahan yang berbahaya. Banyak orang yang dirugikan gara-gara Pak Rudi. Makanya sekarang dia kena azab. Tiap perbuatan pasti ada akibatnya. Bener juga ya Bu, ini emang hukuman untuk Pak Danu. Tapi Bu, kita masih harus awasi Pak Rudi, jangan sampai dia kabur. Semuanya jadi melelahkan gini. Gerobakku jadi kena cairan es potongnya. Orang-orang mana mau beli? Aku harus segera membersihkan ini, jangan sampai orang-orang lihat.
Pak Rudi, es potongnya kok meleleh gitu aja Pak? Padahal ini masih pagi loh Pak. Makanya jangan pakai bahan yang berbahaya Pak Rudi. Jadinya begitu tuh, kena azab tuh kayaknya. Kalian jangan ngomong sembarangan. Saya tuh gak pernah pakai bahan sembarangan, apalagi pakai bahan yang berbahaya. Ini cuma karena es yang kurang beku aja kok. Lebih baik kamu ngaku aja deh Pak, daripada mengelak terus. Mending mengakui, terus bertobat Pak. Daripada kayak gini kamu yang rugi. Jangan biarkan orang-orang makin gak percaya sama kamu Pak. Ngaku aja deh Pak. Apa yang harus saya akui? Saya memang tidak melakukannya. Kalian itu hanya memfitnah saya. Saya bisa loh melaporkan kalian ke polisi. Silakan saja, silakan laporkan kami. Kalau kamu melaporkan kami, itu sama saja kamu melaporkan diri kamu sendiri. Nanti juga kamu yang akan masuk penjara, bukan kita. Sebenarnya kalian tuh maunya apa sih, ha? Saya gak tahu kalian mau apa. Daripada berdebat terus, lebih baik saya pergi. Gak ada gunanya nganggepin kalian. Apalagi yang harus kita lakukan Pak? Apa kita langsung laporkan saja Pak Rudi ke polisi? Sabarnya Bu Yanti, kita nggak bisa gegabah. Kita belum cuma cukup bukti. Tapi menurut saya, daripada kita sibuk mencari bukti, lebih baik kita diamkan saja dulu, Bu. Diamkan gimana maksudnya Pak? Saya nggak bisa diam aja. Dia harus masuk penjara. Menurut saya, kita diamkan dulu karena saya percaya hukum alam akan lebih adil. Biarkan dia merasakan azabnya dulu, Bu. Saya rasa itu akan membuat Pak Rudi bertaubat. Bener juga Pak. Biarkan aja yang menghukum Pak Rudi. Aku bersihkan dulu gerobaknya di sini aja deh. Kalau dibersihin di rumah pasti akan susah dan membutuhkan air yang banyak. Tidak, gerobakku. Sial. Dasar angin gak berguna. Bisa-bisanya angin itu menerpa gerobakku. Gerobak jadi masuk ke sungai. Aku harus mengambilnya. Bajuku jadi seperti ini. Ini benar-benar hari yang sial buat aku. Lihat itu, Pak Rudi masuk sungai. Gerobaknya juga, tubuhnya jadi warna-warni. Itu pasti aja bentuk dia. Lihat aja es potongnya seperti warna pakaian. Warnanya sangat mencolok. Itu akibat berbuat curang ketika berdagang. Hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan keselamatan dan kesehatan pelanggan. Pak Rudi, kamu harus bertobat dan bertanggung jawab sama semua yang udah kamu lakukan. Makanya Pak, kalau jualan tuh yang jujur-jujur aja, jangan curang, pakai pewarna pakaian. So tahu kalian yang jualan kan aku, bukan kalian. Ini lagi tubuhku jadi banyak warnanya. Kenapa warnanya gak mau hilang sih? Sebaiknya aku pulang dan membersihkan di rumah. Semuanya udah hancur, gerobakku tidak bisa diselamatkan. Gerobaknya hanyut begitu saja. Sekarang terbukti kamu mencampurkan pewarna berbahaya ke es potongnya kan Pak Rudi? Tapi saya Tidak perlu mengelak lagi Pak, terima saja. Semua orang sudah tahu apa yang Pak Rudi lakukan. Saya minta maaf Bu, saya gak bermaksud untuk berbuat curang. Saya hanya ingin mendapatkan untung yang banyak. Saya nggak percaya Pak Rudi melakukan itu semua hanya karena mendapatkan untung yang banyak. Pak Rudi, apa yang kamu lakukan itu sudah membuat orang-orang rugi Pak. Apa Pak Rudi tidak memikirkan semuanya? Maaf Bu, saya minta maaf. Saya tahu saya salah, saya sangat menyesal. Hiduplah dalam penyesalan itu Pak. Renungkan apa yang sudah kamu lakukan. Dan jangan lupa Pak Rudi, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Aku benar-benar menyesal. Aku harus sadar kalau apa yang aku lakukan itu banyak merugikan orang-orang. Sekarang tubuhku sulit untuk dibersihkan. Apa ini azab untuk aku? Aku udah bersihin tanganku dari tadi, tapi warna-warni ini gak hilang-hilang. Apa ini akibat dari aku yang selalu berbuat curang dalam berdagang? Semua ini karena keserakahan saya. Aku benar-benar menyesal. Benar apa yang Pak Dadun dan Bu Yanti katakan. Ini semua azab untuk aku. Suara apa itu? Cairan yang ada di tangan kamu adalah bukti keserakahan kamu, Rudi. Siapa itu? Siapa kamu? Jangan ganggu saya. Pergi kamu. Cairan tidak akan pernah hilang. Jadi tanganku tidak akan bersih. Ini adalah simbol keserakahan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku janji akan berjualan dengan jujur. Aku tidak akan curang lagi. Aku akan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Aku udah berjualan dari pagi, tapi sampai saat ini belum juga ada yang beli. Apa orang-orang udah tidak percaya sama aku? Masih berani juga kamu jualan di sini Pak Rudi? Kali ini saya berjualan dengan jujur Pak Danu. Saya menggunakan bahan yang berkualitas. Saya tidak lagi berbuat curang. Mana ada orang yang percaya sama kamu Pak. Semua orang sudah tidak ada lagi yang percaya lagi sama kamu. Iya saya tahu, makanya saya ingin mengembalikan kepercayaan orang-orang. Pak, Bu, saya akan buktikan kalau saya sudah bertaubat Bu. Pak, Akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan semua orang Pak. Orang-orang sudah menganggap Pak Rudi sebagai pembohong. tapi akan saya buktikan Bu. Ya silakan saja buktikan Pak. Aku harus semangat. Aku harus buktikan kalau aku sudah bertaubat. Ternyata sulit ya mengembalikan kepercayaan orang-orang. Aku sampai kehabisan modal untuk berjualan. Tapi untungnya Pak Jaka mau ngasih aku pekerjaan.
Pak Rudi, bagaimana pekerjaannya? Kamu nyaman di sini? Iya Pak, saya cukup nyaman di sini. Terima kasih banyak Pak sudah memperbolehkan saya kerja di sini. Iya, sama-sama Pak. Saya tahu Pak Rudi ini orang yang baik dan bekerja keras. Jadi saya harap jangan kecewakan saya ya Pak. Tenang aja Pak, saya tidak akan mengecewakan Pak Jaka. Saya akan bekerja dengan giat. Akhirnya dia berhenti jualan es berbahaya itu. Sekarang dia bekerja di sana. Semoga dia sadar dan benar-benar berubah. Perlahan Pak Rudi pasti bisa mengembalikan kepercayaan semua orang, asalkan dia bisa konsisten menjadi orang yang lebih baik lagi. Benar itu Bu, lebih baik Pak Rudi bekerja seperti ini. Takutnya kalau dia berjualan lagi dan tergoda untuk berbuat curang, itu yang berbahaya. Bukan hanya berbahaya untuk orang-orang, tapi untuk dirinya sendiri. Pak Rudi, kamu udah membuktikan bahwa kamu sudah berubah. Tetap konsisten ya Pak. Itu sudah pasti Pak, saya tidak mau lagi berbuat curang. Saya sudah kapok. Jadikan semuanya pelajaran Pak. Tidak ada gunanya berjualan dengan cara curang seperti itu. Ingat, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Bu Yanti benar, saya sadar sekarang kalau sesuatu yang diawali dengan kecurangan tidak akan berakhir dengan baik. Malah sebaliknya, saya sudah banyak kehilangan kepercayaan orang-orang. Saya tidak mau itu terjadi lagi. Dulu warna-warni itu menarik mereka, tapi sekarang warna itu menghancurkan aku. Apa yang aku lakukan dulu membuatku terjebak seperti ini. Tapi tidak apa, aku akan mencoba untuk menerima takdir ini. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Semuanya mungkin sudah terjadi, tapi aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku harusnya berterima kasih sama Pak Danu dan Bu Yanti karena mereka tidak melaporkanku ke polisi. Mereka lebih memilih memaafkan aku. Sekarang yang harus aku lakukan adalah terus berbuat kebaikan. Aku nggak boleh curang lagi.